Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, kembali lagi bersama kami dalam Cakrawala Studi Fakultas Syariah. Menggapai surya, melintasi waktu dalam acara Bacerita Syariah. Hari ini memang lagi marak-maraknya, apalagi kalau bicara soal mahasiswa ya Bu ya. Itu mahasiswa kebanyakan ada namanya diskusi dan bagaimana cara berpikir kritis. Tentunya kita sudah bersama narasumber kita, Ibu Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah yang kami sebut dengan hormat Ibu Dr. Haja Nenden Herawati Sulaiman SHM. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut gimana sih caranya tips agar mahasiswa itu lebih kritis lagi kalau soal diskusi. Gimana ya Bu? Baik. Terima kasih untuk tim Cakrawala Studi yang Fakultas Syariah. Kalau berdasarkan pengalaman bahwa ketika pada tingkatan mahasiswa itu lebih banyak kritisnya daripada diamnya. Karena kenapa? Karena di kampus itu ada mimbar bebas. Iya. Jadi setiap kita bebas untuk bicara apapun dalam konteks ilmu pengetahuan. Nah, kalau ditarik lagi sebelumnya, maka kita ingat bahwa ketika belajar filsafat, itu ada pemikir-pemikir. Contoh di abad pertengahan, filsuf abad pertengahan, Socrates, Aristoteles, Hippias, Gorgias, Gregorius. Ketika bicara tentang ilmu pengetahuan, maka yang muncul adalah daya kritis. Nah, daya kritis biasanya itu adalah rasa penasaran kita tentang sesuatu. Nah, ini yang membuat kita bahwa penasaran ini yang membentuk alam pikir kita bahwa ada yang ingin diketahui oleh mahasiswa. Makanya kenapa mahasiswa diletakkan sebagai orang yang sangat kritis, itu karena rasa ingin tahunya melebihi yang lain. Kalau di tingkatan SMA masih berpikir, jangan-jangan. Tapi kalau di mahasiswa tidak, lebih kepada fakta apa. Karena melekat dengan mahasiswa itu adalah idealisme mahasiswa. Idealnya mereka bahwa ini mesti jadi seperti ini. Iya, berarti memang kalau kita bicara fakta yang terjadi di lapangan, tapi apakah menurut Ibu ini ya, melihat situasi dan kondisi sekarang, mahasiswa yang dulu dengan mahasiswa yang sekarang, apa sih bedanya? Apakah mereka lebih kritis yang dulu atau sekarang berbeda atau mungkin bagaimana? Nah, baik, teknologi juga mempengaruhi pola pikir. Di mana daya kritis mahasiswa ini saat ini menjadi satu tolak ukur bahwa orang ini bisa tidak diandalkan oleh orang lain. Nah, ada yang dalam tanda kutip bahwa mereka memang paling banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan publik. Contoh kalau kita lihat media sosial, banyak yang mahasiswa itu mengkritisi case-case yang ada di Indonesia. Nah, tidak perlu kita sebutkan kasus apa yang ada di Indonesia yang lagi viral, akan tetapi modal ilmu pengetahuan ini yang membentuk mahasiswa untuk mencari tahu benarkah hal ini terjadi. Kalau dulu mahasiswa tahun 98 itu mulai dengan berontak 98 secara fisik, maka pasca reformasi mahasiswa makin lebih kritis lagi. Kenapa? Karena terbukanya media-media sosial. Nah, media-media sosial ini yang membentuk pola pikir, pola perilaku, pola berkomunikasi mahasiswa zaman sekarang yang lebih kritis lagi. Kalau yang sebelumnya memang kritis, tapi lebih kritis lagi. Nah, akan tetapi kritis ini harus diikuti juga oleh langkah-langkah konkret. Bukan saja pada bagaimana mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada, tetapi solusinya apa. Nah, ini yang kita mesti bangun ke mahasiswa, kita mesti membentuk mereka dan membangkitkan semangat mereka bukan hanya pada tataran kritis saja, akan tetapi bagaimana mencarikan solusi. Dan itu ada saat ini. Apalagi di Fakultas Syariah IAIN Manado. Oke, jadi seperti itu ya tadi ya. Jadi Ibu Wakil Dekan 2 ini telah membahas ya kurang lebih secara mendetail maksudnya kritisnya seperti apa. Dan mungkin sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, ingin saya satu pertanyaan sih Bu. Tentang bagaimana sih kalau untuk kritis di dunia sekarang yang lebih baik, itu seperti apa?
Baik, kalau dalam konteks mahasiswa memberikan kritikan atau bagaimana membangun atau bagaimana mengajak orang lebih kritis adalah dengan bicara sesuai fakta dan data yang ada. Kita bisa mengkritisi seseorang tapi dengan fakta dan data yang ada, bukan hanya sekedar ingin mengkritisi saja, tetapi ada solusi juga yang ditawarkan. Dan jangan takut ke mahasiswa bahwa jika itu masih di lingkungan kampus, maka kita punya hak untuk bicara. Silakan Anda bicara. Kapan lagi Anda belajar untuk bicara kalau bukan di kampus? Kalau sudah di luar kampus, itu bukan lagi pada tanggung jawab kampus lagi, tidak. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian yang telah melihat dan menonton video Cakrawala Studi. Sudah jelas yang dikatakan tadi oleh Ibu Wakil Dekan 2, kita harus tetap bisa untuk menjadi kritis, tetapi kritis berdasarkan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Dari saya Hidayatullah Hussein, pamit undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama Cakrawala Studi Bacirita Syariah, menggapai surya, melintasi waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.